Inkonsistensi performa fullback kiri membuat Ancelotti gunakan taktik yang berbeda di laga ini. Lalu apa perbedaan taktik tersebut? Dan bagaimana perbedaan tersebut menopang kemenangan Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Garcia tetap mainkan formasi 4-3-3. Kini Osimhen dan Politano dimainkan sejak awal setelah mereka tidak dimainkan sebagai line up saat lawan Lecce. Selebihnya semua pemain inti yang lain dimainkan, termasuk bek Nathan dan gelandang Lobotka. Ancelotti masih gunakan formasi 4-3-1-2. Komposisi pemain tidak banyak diubah kecuali kembali mainnya Rodrigo di lini depan. Itu membuat Joselu harus ada di bangku cadangan. Yang patut diingat adalah posisi Carvajal, Camavinga, dan Valverde karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di awal musim, Ancelotti sempat menempatkan Garcia sebagai pengisi permanen fullback kiri. Ia terus dimainkan di 5 laga awal dan tak tergantikan. Namun inkonsistensi mulai terlihat saat lawan Getafe dan berlanjut saat lawan Atletico. Itu membuat kepermanenannya goyah dan posisinya mulai tergantikan pemain lain. Padahal di awal musim mainnya Garcia di fullback kiri mengubah bagaimana Madrid bermain. Itu terlihat dari pola build up yang dilakukan. Bila di musim lalu satu fullback akan main lebih dalam, kini 2 fullback akan maju sejajar dengan penyerang saat build up dilakukan. Carvajal dan Garcia akan sejajar dengan Vinicius dan Rodrigo di depan. Untuk build up di belakang diserahkan pada 2 bek tengah dan 3 gelandang termasuk Valverde. Namun dengan mainnya Camavinga di fullback kiri, pola build up pun diubah. Kini Camavinga tidak maju dan tidak melebar di depan sisi. Ia justru mempertahankan posisinya di belakang sejajar dengan Toni Kroos dan Tchouaméni. Sebagai gantinya yang maju adalah Valverde. Ia sejajar dengan penyerang Madrid. Situasi itu membuat kesejajaran 5 pemain di depan berubah. Bila sebelumnya 5 pemain yang berjajar di depan adalah Carvajal, Rodrigo, Bellingham, Vinicius, dan Garcia, kini posisi Garcia diganti Valverde. Selain itu, build up yang berbeda ini berimplikasi juga pada posisi trio lini depan. Kini Rodrigo, Bellingham, Vinicius tidak lagi dominan ada di tengah. Mereka bergeser lebih banyak ke sisi kiri. Itu terjadi karena Camavinga tidak maju, sementara yang menggantikannya maju adalah Valverde yang main di kanan. Sehingga ada kekosongan di sisi kiri. Untuk itu, trio Madrid bergeser dan mengeksploitasi pertahanan lawan di sisi kiri. Meskipun begitu, itu tidak mengubah transisi trio Madrid. Pertukaran posisi tetap dilakukan seperti biasanya. Misalnya pada cuplikan ini, saat Bellingham yang ada di tengah bertukar posisi dengan Vinicius yang di kiri. Atau pada gol kedua, itu terlepas dari pertukaran posisi 3 pemain tersebut. Bellingham memang tetap di tengah, tapi Vinicius dan Rodrigo bertukar posisi. Vinicius ke kanan dan Rodrigo ke kiri. Ini membuat bek Napoli sulit mengantisipasi serangan. Dengan dribble dan ketenangannya, Bellingham pun bisa menyelesaikan situasi ini menjadi gol. Di laga ini, serangan Napoli banyak berasal dari sisi kiri atau sisi yang dijaga Camavinga. Seperti peluang emas Osimhen ini, berawal dari ketidakmampuan Camavinga menutup crossing Politano. Untuk itu direspon Ancelotti dengan memasukkan Mendy gantikan Camavinga. Itu dilakukan selain untuk memperkuat pertahanan juga mempertajam serangan. Ini pun mengembalikan pola build up awal Madrid. Terlihat kini 2 fullback maju dan tanggung jawab build up diberikan pada para gelandang. Carvajal dan Mendy sejajar dengan penyerang, sementara di belakang terdapat Modric, Tchouaméni, dan Bellingham. Ini membuat serangan sisi lapangan Madrid kini lebih seimbang baik dari sisi kanan maupun kiri. Total Madrid dapatkan 9 sepak pojok di laga ini. Dari 9 kesempatan tersebut selalu ada 2 pemain di depan kotak penalti. Mereka adalah Camavinga dan Valverde. Perubahan hanya terjadi saat Camavinga diganti sehingga yang ada di depan kotak penalti kini Carvajal dan Valverde.
Ini menjawab mengapa selepas sepak pojok Valverde bisa lakukan 2 kali tendangan jarak jauh. 1 dari 2 tendangan tersebut mampu menjadi gol ketiga, sebab ia memang ditempatkan di posisi di mana ia ditugaskan untuk lakukan tendangan jarak jauh. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.